Shalom dan bahagia. Perkenalkan, saya Elsina Bahan, calon guru penggerak Angkatan 7, asal SD Negeri Tetelek, Kabupaten Kupang. Dengan fasilitator saya, Ibu Puji Lestari, dan pengajar praktik saya, Pak Muhammad Agus. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Adapun 3 pertanyaan pemantik. Pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti sangat memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai guru. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi pada modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah 1. Proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Bahwa dalam pembelajaran di kelas, saya menggunakan metode pembelajaran yang mengharuskan anak untuk memperhatikan dan mengikuti apa yang saya inginkan. 2. Kurang pandai memotivasi anak sehingga anak pasif dalam mengikuti proses pembelajaran. 3. Saya lebih banyak mengukur aspek kognitif dibanding aspek afektif dan aspek psikomotor. 4. Saya merasa berhasil dalam pembelajaran jika siswa mendapat nilai kognitif di atas KKM. 5. Saya kurang memahami karakteristik anak. Pertanyaan kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran saya setelah saya mempelajari modul ini adalah 1. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Bahwa proses pembelajaran yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka bisa mengetahui dan memahami materi. 2. Menghargai perbedaan karakteristik siswa. Setiap anak terlahir dengan karakter yang berbeda. Dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna, yaitu saya sebagai guru harus menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. 3. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Saya menyadari bahwa apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sebagai sumber belajar, sehingga siswa bebas untuk memilih sumber belajar yang akan mereka gunakan untuk belajar, mengubah pemikiran, dan kita sebagai guru menuntun bukan menuntut. Yang berubah dari perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu 1. Menciptakan pelajaran yang menarik dan menyenangkan. 2. Memberi kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai minat dan bakatnya.
3. Menuntut siswa dalam mengembangkan potensi atau bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat, penggunaan media pembelajaran, dan metode pembelajaran yang tepat, yang melibatkan murid, sehingga suasana belajar siswa aktif dan menyenangkan. 2. Menjadi fasilitator, motivator, dan inspirator bagi siswa. 3. Menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa bebas menentukan cara belajarnya, sehingga dengan tetap beracuan pada kurikulum. 4. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada murid, supaya mereka menjadi pribadi yang baik. 5. Pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Memberikan tuntunan dan arahan agar siswa tidak kehilangan arah dan tujuan yang membahayakan dirinya. 6. Pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai kodrat alam yang dimiliki anak, supaya memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai dengan karakternya, sehingga proses pembelajaran yang menyenangkan dan tetap terbuka untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, adapun kesimpulan. 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. 2. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. 3. Pendidikan dengan sistem Among, yaitu memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. 4. Penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Terima kasih.